Sekarang kita akan membahas contoh soal medan magnet fisika kelas 12 tentang medan magnet dan gaya Lorentz di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Berikut ini soalnya. Dua kawat lurus sejajar yang panjangnya tidak berhingga diberi arus I sama dengan 20 ampere berlawanan arah. Kenapa berlawanan arah? Lihat kawat yang pertama, ini arahnya adalah keluar bidang pembaca. Kalau kawat yang kedua, ini arahnya masuk bidang pembaca. Dengan menggunakan hukum ampere, tentukan yang A, medan magnet di titik A akibat kawat yang pertama. Yang B, medan magnet di titik A akibat kawat yang kedua. Yang C, besar dan arah medan magnet resultan di titik A. Dan yang D, itu gaya persatuan panjang masing-masing kawat dan jenisnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Informasi di soal, kuat arusnya sama, yaitu 20 ampere. Jarak antara kawat pertama dan kawat kedua ini adalah 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita kaliin sama 10 pangkat negatif 2 supaya satuannya jadi meter. Nah, jarak antara kawat kedua ke titik A, ini 5 cm dari mana? Karena kalau kita perhatikan segitiga siku-siku yang ini kan 3, ini 4, berarti Pitagoras aja. Sisi miringnya pasti 5 cm, atau 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Harus yang ini ya jaraknya ke titik A, gitu. Nah, kemudian supaya kita bisa dengan mudah menghitung medan magnet di titik A akibat kawat pertama, kawat kedua, dan resultannya, ya kita gambar aja vektor medan magnet yang bekerja di titik A. Ini akan seperti ini, ya. Akibat kawat yang pertama, karena arusnya itu keluar bidang pembaca, maka ibu jari kita itu akan mengikuti keluar bidang pembaca. Dan keempat jari yang lain itu akan mengikuti busur yang ini, ya. Jadi, di sini busur lingkaran putus-putus ini akan disinggung oleh BA1. Ini tegak lurus, gitu ya, ke kawat 1. Ini BA1-nya ke sini. Kalau misalnya kawat 2, ini arah arusnya adalah masuk bidang pembaca. Berarti nanti ibu jari kita akan masuk bidang pembaca. Dan kalau misalnya kita gambar lintasan medan magnetnya, ini akan seperti lingkaran ke sini, ya. Dan ini akan disinggung oleh keempat jari kita yang menunjukkan arah medan magnet. Maka BA2-nya di sini akan tegak lurus ke kawat 2, ya, menyinggung si lintasan lingkaran yang warna hijau itu. Nah, kemudian untuk menghitung BA1, maka kita bisa gunakan persamaan medan magnet pada kawat lurus yang diturunkan dari hukum ampere, yaitu BA1 sama dengan mu0 kali I per 2pi A. A itu adalah jarak kawat 1 ke titik A, ya. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat negatif 7, kali I-nya 20 ampere per 2pi kali jarak kawat 1 ke titik A, ini kan 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kita hitung aja sebentar. 4pi bagi 2pi, berarti yang atasnya jadi 2. 2 kali 20 kan 40. 40 per 3, berarti kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, inilah BA1-nya. Untuk menghitung BA2, caranya sama. Yang beda cuma jaraknya aja. BA2 di sini sama dengan mu0I per 2pi A. Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7, I-nya 20 ampere per 2pi kali jarak kawat 2 ke titik A itu kan 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 2 aja. Nah, 4pi sama 2pi-nya coret lagi. Jadi di atas sisa 2. 2 kali 20 kan 40. 40 bagi 5 ya 8 nih. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. BA1-nya kita punya, BA2-nya kita punya. Supaya gampang, bagaimana cara menghitung vektor medan magnet resultan di titik A, maka kita isi dulu sudut-sudutnya yang dalam segitiga ini ya. Kan panjang sisi ini 3 cm, ini 5 cm, ya. Berarti kita bisa tahu sudutnya pakai perbandingan sinus ya. Sin kan perbandingan sisi depan per sisi miring ya, berarti 3 per 5. Sin berapa yang 3 per 5? 37 derajat kan? Berarti sudut yang ini 37 derajat. Akibatnya yang ini 53 derajat, karena ininya 90 derajat. Satu segitiga kan masih 180. Karena siku-siku, sisanya kan 90. 90 kurang 37 aja, ini 53. Dan ini juga kan saling tegak lurus. Berarti karena ini 90 kurangi 53 ya ini kan 37 derajat gitu.
Nah, sekarang di sini kita bisa uraikan vektor BA1 sama vektor BA2-nya atas komponen sumbu X sama sumbu Y setelah kita tahu nilai sudutnya berapa. Ya, jadi lebih gampang. Caranya kita buat salib sumbu seperti ini. Ini BA1, ini BA2. Nah, terhadap sumbu Y, BA2 itu mengapit sudut 37 derajat. Ini kalau kita uraikan ke sebelah kanan sama ke bawah. Ke kanan jadi BA2 sin 37 derajat, dan ke bawah jadi BA2 cos 37 derajat. Kenapa harus ke bawah dan ke kanan? Karena arah dari BA2-nya ini nyerong ke kanan sini ya. Dan ini kan nempel sama sudut. Kalau nempel sama sudut ini cos 37 derajat. Kalau nggak nempel berarti ini sin 37 derajat gitu. Nah, kemudian untuk menghitung besar medan magnet resultan, maka di sini sigma Bx-nya tinggal BA2 sin 37 derajat aja, kita kurangin sama BA1 ya. Kita ambil arah ke kanannya, arah yang positif. Ke atas juga ambil arah yang positif. Nah, berarti BA2-nya di sini 8 kali 10 pangkat negatif 5. Kita taruh di luar aja 10 pangkat negatif 5-nya supaya nggak menyusahkan kita dalam melakukan perhitungan ya. Sin 37 kan 3/5 sini. Kurangi BA1. BA1-nya kita udah tahu tadi, 40/3 gitu. 24/5 dikurangi 40/3, pasti negatif nih hasilnya. Ya, benar kan? Sigma Bx-nya di sini adalah negatif 8,5 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Setelah kita dapat sigma Bx-nya, kita hitung sigma By-nya. Ini negatif BA2 cos 37 derajat ya. BA2-nya kan 8 kali 10 pangkat negatif 5, berarti negatif 8 aja kali cos 37 4/5 kali 10 pangkat negatif 5. Tandanya negatif karena arahnya ini ke sumbu Y negatif ya, ke bawah. Jadi ini berapa tuh? 32/5 ya, negatif 6,4 kali 10 pangkat negatif 5. Kita udah punya komponen resultan B sarah sumbu X sama sarah sumbu Y. Ya udah tinggal Pitagoras aja buat dapat nilai resultannya. Substitusi Bx sama By-nya ke sini. Hitung sebentar dan kita akan peroleh B resultannya adalah 10,64 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, untuk menghitung arahnya, di sini tinggal tan theta sama dengan sigma By dibagi sigma Bx. Y per X kan tangan itu. Berarti negatif 6,4 dibagi negatif 8,5. 10 pangkat negatif 5-nya kan nanti kecoret ya. Jadi nilainya, kalau kita hitung pakai kalkulator, tetanya itu adalah 216 derajat terhadap sumbu X. Jadi dari sini ke arah sini, di kuadran 3 dia ya, nyerong ke sebelah kiri sini. Terakhir, gaya persatuan panjang masing-masing kawat dan jenisnya. Nah, untuk menghitung gaya persatuan panjang masing-masing kawat, maka di sini tinggal μ0 I1 I2 per 2 pi A ya. Kuat arusnya kan sama. Jadi bisa langsung kita isi dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 20 kali 20 per 2pi kali A. A itu adalah jarak antar kawat. Jarak antar kawatnya yang 4 cm ini kan. Berarti kita buat A-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini coret jadi 10 pangkat negatif 2 ya, harusnya. Jadi, ini kalau kita hitung sebentar, F1 per L-nya ini adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Gitu. Karena arah arus pada kawatnya ini saling berlawanan, maka interaksi atau gaya yang terjadi pada kedua kawat di sini adalah tolak-menolak. Seperti itu. Demikian pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal medan magnet dan gaya Lorentz di sekitar kawat lurus berarus listrik fisika kelas 12 kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Buat teman-teman yang ingin melihat materi dan contoh-contoh soal lain yang lebih lengkap tentang medan magnet, dapat kalian cek link di deskripsi atau medan magnet fisika kelas 12. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.